Perilaku konsumen menolak iklan inilah yang membuat banyak ahli marketing mulai mencari berbagai siasat untuk memperoleh tidak hanya ketertarikan calon konsumen belaka, namun juga empatinya mereka. Karena kita tahu orang-orang itu tidak tertarik dengan perusahaan yang hanya terdiri dari gedung, gudang, mesin produksi, dan orang-orang yang bekerja secara mekanis. Itu adalah hal yang membosankan. Halo teman-teman peserta Short Course 101 Viral Marketing. Jumpa lagi dengan saya, Mitaya, dan rekan saya, Farid Alfaruqi dari Teroka. Saya, Mitaya atau Anindita Mitayani, seorang produser, content manager, dan juga co-founder Teroka, akan membuka sebuah pengantar tentang materi kita, Telling Your Stories, Selling Your Brand, atau sebenarnya adalah mengenal dasar-dasar dari storytelling. Dalam jagat media sosial yang sangat riuh dengan berbagai jenis tulisan dan narasi, aktivitas promosi sebuah produk atau brand memperoleh tantangan yang paling berat. Jika hanya menggunakan model promosi yang umum atau biasa-biasa saja, sudah pasti materi promosi tersebut akan tenggelam dalam hiruk-pikuk percakapan, berita yang viral, dan berbagai konten lain yang bertebaran di media sosial. Oleh karena itu, untuk bisa membayangkan bagaimana produk atau jasa yang akan kita jual laku dan brand yang kita bangun terkenal, kita butuh suatu strategi promosi khusus di media sosial yang mampu mencuri perhatian netizen. Namun, ada baiknya kita urai terlebih dahulu kenapa media sosial penting sebagai sarana promosi dan publikasi. Selain sebagai ruang interaksi, media sosial saat ini telah menjadi sarana sebagian besar masyarakat dunia untuk mencari informasi, memperoleh pengetahuan, bahkan mengakses kebutuhannya, baik itu yang pokok maupun penunjang. Media sosial telah menjadi realitas kedua yang sama pentingnya dengan ruang-ruang fisik lain. Penggunaan media sosial di seluruh dunia terus bertambah dari waktu ke waktu. Menurut kata data, ada 155.000 pengguna baru per detik atau 1,3 juta per hari, dan pada 2021 tahun ini total pengguna media sosial telah mencapai 4,3 miliar. Itu lebih dari setengah populasi dunia loh. Nah, khusus untuk kita Indonesia, saat ini terdapat 170 juta pengguna aktif media sosial, dan itu adalah 61,8% dari total penduduk negara kita ini. Dengan durasi bermedia sosialnya itu rata-rata 100 jam per bulan. Kayak kita hidup di dunia atau di rumah sehari-hari ya, ternyata juga banyak sekali yang kita berikan waktu kita di sosial media. Dengan jumlah pengguna yang sangat besar tadi dan pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun, para produsen pun baik yang raksasa maupun yang UMKM mengalihkan hampir seluruh sumber daya promosi dan publikasinya ke sosial media. Dari laporan Influencer Marketing Hub, Indonesia menempati peringkat ketiga dunia sebagai pasar terbesar jangkauan iklan Facebook, berada persis di bawah India dan USA. Seiring dengan itu kita bisa lihat bagaimana pertumbuhan biaya yang dibayarkan oleh produsen pada influencer yang selalu menanjak setiap tahunnya. Nah, hal ini semakin mempertegas peran media sosial sebagai sarana promosi paling potensial saat ini. Misalnya sejumlah tujuan merek dagang ya menggunakan media sosial sebagai sarana promosi itu biasanya mereka ingin meningkatkan kesadaran merek, meningkatkan lalu lintas web, menarik konsumen, promosi konten, dan mempererat hubungan komunitas. Sementara itu, beberapa alasan kalau dari pihak konsumennya mengikuti media sosial sebuah merek dagang, biasanya begini. Pertama, memahami produk atau layanan baru, mendapat info terbaru perusahaan, mencari hiburan, terdidik, terkoneksi dengan orang yang memiliki kesamaan, terinspirasi, dan berkomunikasi langsung dengan mereknya. Dari sejumlah data tersebut, kita bisa lihat ya betapa pentingnya peran media sosial sebagai sarana promosi dan publikasi brand dan produk. Karena keduanya saling membutuhkan nih, brandnya juga butuh sosial media, ternyata dari konsumennya pun membutuhkan itu sebagai jembatan dia menuju ke brand atau merek. Nah, mustahil jika kita hendak menjual sebuah produk atau jasa hari ini tanpa kita menimbang perubahan perilaku konsumen yang tengah beralih dari aktivitas
tradisional atau luring menuju virtual atau daring. Tapi dari data tersebut pula kita kemudian sadar betapa kita butuh sebuah strategi yang tidak hanya terukur tapi juga mampu mencuri perhatian di tengah jutaan pengguna sosial media dan semakin banyaknya berbagai bentuk promosi produk yang beredar di dalamnya. Nah, sebuah strategi pemasaran yang mampu mencuri perhatian calon konsumen agar bersedia untuk sekedar meluangkan waktunya membaca atau menonton apa yang sedang kita tawarkan. Maka dari itu, kita akan segera mengenal yang namanya storytelling. Teman-teman, mencuri perhatian calon konsumen adalah tantangan yang paling berat bagi siapapun yang hendak mempromosikan brand atau produknya melalui media sosial. Alih-alih tertarik dengan iklan yang kita tawarkan, para calon konsumen pengguna media sosial malah lebih cenderung langsung menutup iklan jika itu berbentuk banner, pop-up, atau SMS yang masuk ke gadget mereka ketika berselancar di media sosial. Karena sudah banyak data dan riset yang menunjukkan bagaimana model iklan yang hard selling demikian justru mengganggu para calon konsumen. Dan ketika iklan dengan format sejenis masuk, mereka secara otomatis akan segera menutup atau buru-buru melewatinya. Dalam buku Digital Advertising Theory and Research misalnya menyebutkan bahwa seiring dengan peningkatan kecepatan pengunduhan dan pengunggahan data internet, interupsi iklan yang muncul mengganggu kenyamanan konsumen dalam berselancar, dan iklan pun kemudian dengan mudah dikategorikan sebagai spam. Lebih lanjut, dalam buku tersebut juga dijabarkan bahwa tidak banyak konsumen yang menolak atau bahkan memblok iklan. Google pun melakukannya. Pada 2015, lebih dari 505 dari 780 iklan yang diblok oleh Google dengan berbagai alasan, antara lain malware, pesan yang menyesatkan atau hoax, atau alasan lain yang mengganggu pengalaman dan kenyamanan pengguna Google. Nah, perilaku konsumen menolak iklan inilah yang membuat banyak ahli marketing mulai mencari berbagai siasat untuk memperoleh tidak hanya ketertarikan calon konsumen belaka, namun juga empatinya mereka. Ya, dalam banjir iklan di media sosial, kita tidak cukup untuk membuat konsumen sekadar tertarik atau penasaran dengan produk atau brand yang kita tawarkan. Lebih dari itu, kita butuh upaya agar konsumen percaya, berempati, dan mendukung setiap tindakan yang kita lakukan dengan loyal. Salah satu strategi khusus pemasaran di media sosial yang berkembang secara masif dalam beberapa tahun belakangan ini bernama storytelling. Storytelling sebenarnya bukanlah strategi pemasaran yang lahir pada era digital. Jauh sebelum ini, storytelling sudah digunakan oleh banyak brand ternama untuk menggait konsumennya. Jika teman-teman kenal merek sepatu Dr. Martens atau Doc Mart, atau bahkan misalnya kita atau teman-teman juga adalah pengguna setianya, besar kemungkinan teman-teman juga pernah mendengar atau membaca berbagai cerita di belakang penciptaan model sepatu ikonik tersebut, dan bagaimana merek tersebut mengidentifikasi diri dengan berbagai gerakan subkultur anak muda, termasuk perkembangan musiknya. Apa yang dilakukan oleh produsen Doc Mart merupakan strategi storytelling yang sangat berhasil. Bahkan kita bisa bilang tanpa narasi yang mereka bangun, Doc Mart mungkin hanyalah jenis bus lain seperti yang pada sepatu pada umumnya. Ini seperti yang teman-teman lihat ya di gambar ya, bagaimana mereka membangun tentang bahwa Doc Mart ini lahir dari sebuah tradisi, keaslian, originalitas gitu, tentang empowerment, tentang attitude seorang pekerja gitu. Ini mereka bangun, bahkan diceritakan sejak tahun 1901, yang dulunya dipakai oleh para pekerja dengan bangga, itu adalah menjadi boots seorang pekerja. Terus seorang bernama Dr. Klaus Martens, dia usianya waktu itu 25 tahun, tentara di tahun 1945, dia mulai mengembangkan sepatu yang unik ini gitu. Kalau teman-teman lihatnya semakin berkembang di tahun 60, perusahaan ini terus membuat inovasi untuk solnya. Tahun 70 mereka mulai bikin customize yang lebih simple, terus untuk perempuan juga, dan seterusnya mereka bangun storytelling itu pada websitenya, bahkan sangat
mengikuti zaman dan era pada saat itu di tahun 90 pada saat musik di dunia yang mainstream adalah grunge gitu ya, mereka juga ikutin gitu. Terus di tahun 2000, 2010 mereka membangun lagi bahwa Doc Mart ini menjadi saksi bahwa banyak sekali orang-orang yang beragam di banyak belahan dunia, di banyak profesi, jenis kelamin yang ingin menunjukkan individualitasnya, keunikannya gitu. Puluhan tahun berkiprah, Dr. Martens atau Doc Mart mampu memperoleh konsumen yang tidak hanya banyak, tapi juga loyal dari seluruh dunia. Mereka berhasil membangun persepsi yang sangat kuat bahwa jika menggunakan boots ini, para konsumen akan merasa bahwa nilai-nilai tertentu yang diusung oleh produsen, ada kesan tertentu yang langsung melekat pada konsumen pengguna Doc Mart. Apakah itu misalnya subversif atau anti kemapanan, keluar dari tatanan tradisional, solidaritas, atau nilai-nilai urban lainnya. Nah, pengguna boots ini pun bahkan membentuk semacam komunitas antara satu dan lainnya, baik komunitas yang benar-benar terorganisir dan punya program maupun perasaan terkoneksi antara satu pengguna dengan pengguna lainnya. Demikianlah strategi storytelling yang telah dan terus dilakukan oleh produsen Doc Mart. Mereka dan sejumlah brand raksasa lain yang juga dari dulu melakukan strategi pemasaran serupa, misalnya Marks and Spencer, Levi's, Coca-Cola, menunjukkan bagaimana strategi pemasaran mampu mengikat loyalitas konsumennya. Teman-teman pasti tahu dong perseteruan antara Pepsi dan Coca-Cola. Belakangan ini dalam jagat media sosial, strategi ini semakin banyak digunakan oleh brand untuk mengkampanyekan produk atau jasanya. Ya, pemasaran memang telah beralih menjadi campaign atau kampanye. Ya, tidak sekedar pemasaran bukan hanya tampak menjajakan produk ke sana kemari kayak pedagang asongan gitu ya, tapi berupaya sedemikian rupa menautkan diri dengan berbagai persoalan sosial yang dihadapi umat manusia di dunia ini, maka kita sebut ya sebagai campaign. Mempertautkan brand dengan berbagai persoalan atau realitas calon konsumennya, tentu saja untuk memperoleh empati si konsumen, dia lebih relate dan pada gilirannya nanti mendapat loyalitas dari mereka. Dengan demikian, bisa kita simpulkan bahwa storytelling adalah strategi atau teknik pemasaran melalui cerita atau narasi yang menyasar struktur emosional konsumen. Dan pada gilirannya meningkatkan loyalitas konsumen pada brand atau produk tertentu. Storytelling ini bisa dalam format tulisan, audiovisual, maupun gabungan kedua bentuk tersebut. Meskipun telah lama eksis sebagai strategi pemasaran, tapi baru belakangan di era digital inilah model iklan seperti yang dilakukan produsen Doc Mart tersebut memperoleh istilah storytelling. Banyak produsen pun kemudian melakukan riset untuk mencari tahu kenapa ya storytelling ini ampuh untuk memperoleh loyalitas konsumen. Kurang lebih bisa disimpulkan bahwa otak manusia merespon cerita secara lebih baik ketimbang fakta atau informasi keras. Ketika kita hanya membaca paparan data, otak kita hanya bisa hanya menerjemahkan secara dingin sebagai kumpulan pengetahuan. Nah, tapi ketika kita membaca sebuah cerita, kita bisa melihat tidak hanya pengetahuan, tapi perspektif di balik pengetahuan tersebut terbentuk. Secara neurologis, cerita juga jauh lebih mudah diingat ketimbang fakta dan statistik. Sebab otak kita cenderung membaurkan antara cerita dengan ingatan atau kenangan yang kita miliki. Jadi memang kita sedang mencari-cari yang terkaitannya dengan pengalaman kita sendiri gitu. Terlepas dari perbandingan bagaimana respon otak antara fakta dengan cerita tersebut, kita sebenarnya adalah makhluk yang memburu cerita. Secara instinktif, kita telah menghabiskan banyak sekali waktu dalam hidup untuk mencari, memperoleh, dan mengkonsumsi cerita. Dengan membayangkan cerita di masa depan dan mengingat cerita di masa lalu, kita bisa bertahan hidup pada hari ini. Kita masuk semakin dalam ya tentang bagaimana sih storytelling bekerja dalam pemasaran. Nah,
Kita telah mengetahui bahwa cerita mampu bekerja lebih baik ketimbang data dan fakta dalam memperoleh perhatian manusia, bahwa mengkonsumsi cerita sama pentingnya bagi manusia selayaknya makan, minum, dan bernafas. Cerita adalah makanan pokok bagi pikiran dan perasaan manusia. Kita tentu juga tahu ya kenapa misalnya agama-agama mampu bertahan berabad-abad turun-temurun dari satu generasi ke generasi lain. Salah satunya karena menggunakan piranti cerita untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama tersebut. Namun, dalam konteks pemasaran kita perlu untuk mengetahui secara spesifik sejumlah hal yang akan kita dapatkan ketika menggunakan cerita atau storytelling tersebut dalam meraih loyalitas konsumen. Berikut ini sejumlah keuntungan ketika brand menggunakan storytelling sebagai strategi pemasarannya. Pertama, memperkenalkan brand dengan lebih baik. Untuk memperkenalkan diri dan agar lebih diingat oleh orang lain, akan lebih mudah jika menjelaskan dengan cerita. Kakek dan nenek kita kadang tidak ingat tanggal persis mereka lahir, tapi biasanya mereka akan mengingatnya dengan mempertautkan diri dengan suatu cerita atau peristiwa tertentu. Ketimbang misalnya menyebutkan saya lahir pada bulan Mei 1991, orang-orang akan lebih ingat dan terkesan ketika saya bilang bahwa saya lahir ketika tembok Berlin yang memisahkan Jerman Barat dan Jerman Timur runtuh. Demikianlah dengan memberi konteks cerita pada sebuah fakta atau informasi, storytelling mampu memperkenalkan brand Anda dengan lebih baik pada calon konsumen. Yang kedua, memicu hasrat konsumen. Sebagaimana contoh yang tadi telah saya paparkan sebelumnya tentang bagaimana Doc Mart atau Dr. Martens mengidentifikasi produknya dengan gerakan atau nilai-nilai subkultur tertentu, hal itulah yang mampu memotivasi konsumen untuk mengkonsumsi produk mereka agar si konsumen bisa merasa sedang membawa nilai-nilai yang sama dengan produsen. Kampanye equality yang selalu disampaikan oleh produsen Nike, sepatu Nike atau Nike, membuat sebagian besar konsumen lebih memilih brand tersebut loh, ketimbang Adidas atau misalnya Puma gitu. Nah, yang ketiga, memastikan brand selalu diingat. Kita bisa jadi tidak ingat ya tanggal berapa dan hari apa sebuah peristiwa penting dalam hidup kita di masa lalu, tapi kita ingat berbagai cerita yang melingkupinya. Kita mungkin tidak ingat sebuah rumus matematika yang dipelajari di masa sekolah karena tidak pernah diulang-ulang atau diterapkan. Tapi sampai sekarang kita tetap ingat berbagai dongeng atau mitos yang disampaikan pada masa kecil meskipun tidak secara mendetil. Nah, yang keempat, mempererat hubungan brand dengan konsumen. Storytelling tidak akan bisa bekerja dari satu sisi belaka. Oleh karena itu, storytelling yang baik selalu menautkan antara cerita produk dengan pengalaman calon konsumennya. Dan banyak perusahaan besar di dunia tahu bahwa untuk meningkatkan level penjualan atau meraih konsumen yang lebih luas, relationship atau hubungan semacam itu adalah kunci. Ketimbang Anda menampilkan statistik penjualan produk Anda atau produknya teman-teman, konsumen akan lebih tertarik loh jika teman-teman menceritakan bahwa produk ini telah menemani perjalanan hidup setiap orang yang mengkonsumsinya, misalnya seperti itu. Yang kelima, membuat konten pemasaran Anda menjadi lebih seru. Tanpa storytelling, aktivitas produksi yang teman-teman kerjakan dalam sirkulasi industri itu akan jadi sangat membosankan. Konsumen tidak akan mau dengar bahwa sebuah sepatu dibuat di pabrik, kemudian dicek, distribusikan, dijual di toko, gitu ya. Tapi mungkin konsumen Anda akan tertarik jika kita bercerita bagaimana seorang karyawan pembuat sepatu di perusahaan ini menikmati pekerjaan sehari-hari karena ia membayangkan hasil kerja tangannya mampu menjadikan seseorang konsumennya nanti beraktivitas dengan lebih baik seperti itu.